Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arnoda Ida, guru pendidikan agama Katolik di SMA Citra Bakti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroki. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 SMA Citra Bakti dengan materi pokok Gereja sebagai Umat Allah. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih, Bu. Sehat? Sehat. Selamat pagi? Sudah. Kalau berharap karena ini masih pagi, tidak lama-lama, maka kita pasti masih semangat ya. Mengikuti proses pembelajaran. Oke, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kalian punya kehadiran. Ibu mulai proses pembelajaran kita. Pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Sekarang kami mengikuti proses belajar kami, putuslah Roh atas kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami, sesama dan masa depan kami. Namun yang terus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Untuk materi kita di pagi hari ini, materi hari ini, anak-anak kalian bisa lihat di PPT yang itu panjangnya depan.
gereja di mana umat mendengarkan sabda kehidupan melalui Gereja di mana umat Allah mendengarkan sabda Tuhan. Oke, nah berarti yang kalian paham tentang gereja itu merupakan gereja adalah merupakan sebuah bangunan atau merupakan sebuah gedung. Maka kalian katakan bahwa gereja adalah tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita tidak hanya melihat bahwa gereja itu adalah gedung. Kalian bisa menonton video yang Ibu tayangkan. Dan dalam 1 Timotius 3 ayat 15, gereja juga disebut tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke. Setelah kalian menonton video yang kalian dengar atau kalian simak, yang kalian petik dari video tadi, menurut penjelasan dalam video tadi, apa arti gereja? Gereja itu apa? Oke. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa lagi? Berdasarkan video yang kalian lakukan, penjelasan dari video tadi. Gereja adalah kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. kita semua tubuh Kristus dan juga kita ada juga anggota gereja. Oke, nah sekarang kita lihat gereja adalah hanya bukan merupakan sebuah bangunan, tapi gereja itu di dalam video tadi dia menjelaskan bahwa gereja adalah merupakan gereja itu adalah umat Allah. Gereja adalah persekutuan. Siapa yang mendirikan gereja? Yesus. Yesus yang mendirikan gereja, maka Yesus sendiri itu menjadi kepala gereja dan kita adalah anggota gereja. Kita sebagai umat Allah atau umat gereja. Nah kita lihat materi kita hari ini itu kita belajar atau kita lihat tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja bukan hanya ya, seperti yang kalian lihat di video penjelasan dalam video tadi. Nah kita kembali melihat tentang makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama itu gereja itu bukanlah hanya sebuah gedung, melainkan persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Nah, kita lihat gereja merupakan bukan hanya sebuah gedung. Ya, jadi kalau yang kalian misalnya tadi yang kalian jawab tadi yang gereja itu jadi merupakan sebuah gedung yang tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk merayakan perayaan Ekaristi, itu gereja yang merupakan sebuah gedung. Nah kita lihat gereja itu, tetapi gereja itu sebenarnya itu dia bukan hanya sebuah gedung. Gereja merupakan persekutuan orang beriman.
jemaat perdana. Sekarang kalian itu minta dibentuk ke dalam kelompok menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok untuk diskusi tentang diskusi yang dibacakan tadi. Oke, waktu diskusi sudah selesai, kita kembali ke tempat semula tadi ketika pilih dulu kita punya pikiran, kita punya otak untuk ketika nanti kita melakukan hasil diskusi kita bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh teman. Jadi, oke, kita sudah pilih semua dulu. Sekarang karena sudah rileks, sudah semangat, oke, kita langsung masuk dengan presentasi kelompok 3. Oke. Kelompok 3 maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan kami. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Dan kesempatan selanjutnya Jadi baik, soal yang pertama, apa pesan utama menurut kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Ya, jawabannya, hidup itu harus selalu membantu, berbagi, dan tidak lupa pula untuk berdoa. Terus soal yang kedua, apa makna gereja menurut PSIQ? Jadi yang kami ketahui makna gereja yaitu tempat mereka berkumpul dan berdoa. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Lihat, ada 3, yang pertama 1, kedua kudus, dan yang terakhir itu Katolik. Soal yang keempat, apa konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja? Jadi yang kami ketahui di sini ada 2 konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi bagi para pemimpin atau hierarki. Yang kedua, konsekuensi kita sebagai umat Allah. Sekian saja presentasi dari kami. baik, terima kasih. Jadi, waktu dan kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada baik, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa maksud dari ciri gereja yang kudus dan katolik? Apa maksud dari ciri gereja yang kudus dan katolik? Makna dari berikan salah satu contoh makna hidup gereja dari umat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya kami minta waktu sampai menentukan jawaban. Baik, disini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Suara kebesar Kiranya saya berikan kepada teman saya. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kita. Jadi, gereja yang kudus itu gereja yang bersifat kudus atau meluruskan. Sedangkan gereja Katolik itu gereja yang bersifat kekatolikan. Apakah jawaban dari kami
sebagai umat Kristen setiap hari Minggu kita sering merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lihat berdasarkan pertanyaan diskusi tadi, kita lihat jawabannya. Yang pertama, makna gereja sebagai umat Allah. Tadi kita bahas tentang sebagai umat Allah. Sekarang kita lihat makna gereja sebagai umat Allah, seperti pertanyaan yang sudah kalian diskusi tadi. Kalian menjelaskan bahwa tadi telah menjelaskan bahwa apa tadi kamu punya jawaban dari makna gereja? Tadi Tempat mereka berkumpul dan berdoa. makna dari gereja kalian menjelaskan bahwa tempat mereka berkumpul dan berdoa. Nah, kita lihat makna yang pertama itu berdasarkan diskusi tadi bahwa gereja itu adalah bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya membangun sebuah gedung, melainkan persekutuan orang beriman, persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus, seperti yang digambarkan dalam kitab suci tadi tentang umat perdana. Tadi yang dijelaskan, umat perdana adalah persekutuan. Umat perdana itu akan persekutuan. Jadi kita itu termasuk umat perdana. Yang kedua, gereja adalah umat pilihan Allah yang disatukan oleh kasih dan roh. Makna gereja yang kedua. Gereja adalah suatu umat Allah yang disatukan oleh kasih Kristus. Terus yang berikut, gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah di dunia. Tanda kasih Allah di dunia. Berikutnya, sebagai umat Allah kita memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Memiliki harga diri yang sama. Apa lagi? Sebagai manusia, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Maka kita memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang terakhir, yang ini, Allah memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Sekarang bagaimana kita sebagai anggota gereja itu kita diundang atau dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Contohnya apa yang kita buat? Menjadi garam. Garam tadi dia punya fungsinya itu dia mengasinkan makanan, memberi rasa, memberi rasa, dia memberi rasa. Rasa apa kalau kita sudah kasih garam di sayur? Kalau kita kasih garam, sayur itu kalau kita masak tanpa garam dia rasanya apa? Kalau diberi garam rasanya kalau ketika kita masak sayur di rumah, kalau tanpa garam hampa, tidak ada rasa apa-apa. Jadi garam itu dia punya berfungsi untuk memberi rasa, menjadi sayur itu menjadi rasa enak. Terang sebagai terang kita punya untuk menerangi, memberi cahaya.
memberikan cahaya untuk sesama saudara kita melalui kegiatan-kegiatan yang harus kita buat, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan masyarakat. Jadi sebagai garam dan terang dunia, kita harus memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh baik terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, sesama cintaan kita. Dari materi yang disampaikan tadi, ada pertanyaan? Ya. Sudah bisa semua? Bisa. Berikut kita masuk di refleksi. Ibu bagikan lembaran LKPD untuk kalian, supaya kalian bisa mengerjakan. Kalian langsung isi di lembaran LKPD yang sudah ibu siapkan. Oke, silakan kalian mengisi pertanyaan sesuai dengan lembaran pertanyaan yang sudah dibagikan. Itu kita lihat bersama-sama tentang itu cerita untuk kita merefleksi. Kalian bisa lihat refleksinya di PPT di depan yang ibu tayangkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke, yang sudah boleh maju ke depan untuk membacakan hasil refleksinya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau? Siapa yang sudah tadi? Oke, silakan. Selamat untuk kita semua. Ini saya akan membacakan hasil refleksi saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah penglihatan seorang laki? Mengapa? Jadi jawabannya, saya tersentuh oleh pilihan Rahib yang rela meninggalkan penglihatan demi melayani orang miskin. Hal itu menunjukkan kasih yang tulus dan iman yang nyata. Pertanyaan yang kedua, mengapa Rahib itu memilih meninggalkan penglihatan untuk memberi makan orang miskin? Jawabannya, karena ia sadar bahwa pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata dari cinta kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa makna dari perkataan Tuhan kepada Rahib? Jika saja engkau tidak memberi makan orang-orang miskin itu, tentu saja aku telah pergi meninggalkanmu. Jawabannya, maknanya adalah Tuhan hadir dalam diri orang miskin dan menderita. Jika kita tidak melayani mereka, berarti kita menolak kehadiran Tuhan sendiri. Yang keempat, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain? Apa yang kamu lakukan? Jawabannya, pernah. Saat itu saya lebih memilih membantu teman yang kesulitan meski harus menunda pekerjaan saya. Setelah itu, saya merasa damai dan bahagia. Yang kelima, apa arti melayani sesama bagi kamu secara pribadi? Jawabannya, melayani sesama berarti mau berbagi kasih dan perhatian kepada orang lain tanpa pamrih. Keenam, bagaimana kisah ini meneguhkan pemahamanmu bahwa melayani sesama berarti melayani Tuhan? Jawabannya, karena dalam setiap tindakan kasih kepada sesama, Tuhan sendiri hadir dan menerima pelayanan itu. Ketujuh, apa yang dapat kita pelajari tentang makna pelayanan dari Rahib tua dalam kisah ini? Jawabannya, kita belajar bahwa pelayanan sejati membutuhkan pengorbanan
tidak mencari penghargaan atau pengalaman rohani pribadi. Pertanyaan ke-8, bagaimana kisah ini mengajarkan kita untuk menghidupi iman secara nyata, bukan hanya dalam doa atau pengalaman rohani pribadi? Jawabannya, kisah ini mengingatkan kita bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan kasih, bukan hanya dalam doa atau penglihatan. Ke-9, bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan di lingkungan sekolah atau keluarga? Jawabannya, dengan membantu teman, menghormati guru dan orang tua, serta peduli pada mereka yang membutuhkan bantuan. Pertanyaan yang terakhir, dalam konteks gereja sebagai umat Allah, bagaimana tindakan rahim itu mencerminkan peran umat dalam mewujudkan kasih Allah di dunia? Jawabannya, rohaniwan itu menunjukkan bahwa setiap umat dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah melalui pelayanan kepada sesama. Sekian saja refleksi dari saya. Selama mengikuti pelajaran dari awal perasaan Anda bagaimana? Senang. Bisa mengerti atau bisa memahami bahwa diri kita ini adalah gereja. Diri kita sendiri adalah anggota gereja. Kita adalah tubuh kita ini adalah anggota gereja. Jadi sebagai anggota anggota gereja, kita harus berbagi, melayani. Oke, dari semua materi yang dijelaskan tadi, ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada? Ya, Bu. Tidak ada. Materi kita sudah selesai. Harapkan kalian bisa belajar baik-baik sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Terima kasih.